Warahmatullahi wabarakatuh. Pada seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2024, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu pengembangan media pushbook untuk meningkatkan literasi anak usia dini. Di sini saya Ibu Ayunda Saidatul Ibadah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini beserta dua mahasiswa saya, yaitu Aisyah Robiatul Sania dan Mbak Nur Lu'lu'ul Hasanah. Hasil penelitian saya di sini meneliti terkait penelitian pengembangan atau research and development yang telah dilakukan, di mana saya menggunakan model Port and Cal. Prosedur pertama yaitu saya menggali potensi dan masalah di tempat penelitian saya, yaitu melakukan observasi dan wawancara, dan telah ditemukan adanya kurangnya media pembelajaran yang bervariasi dalam pengembangan literasi anak usia dini. Jadi masih monoton dengan paper based, di mana anak disuruh menebali, kemudian anak diajak untuk menulis sesuai dengan contoh dari gurunya begitu. Jadi lebih ke arah membosankan bagi anak usia dini. Dan kedua yaitu pengumpulan data. Di sini peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan capsek dan observasi lapangan terkait pembelajaran literasi di kelas. Jadi setelah adanya observasi dan wawancara ini, sehingga saya ingin mengembangkan sebuah media di mana media ini dapat meningkatkan literasi anak. Jadi di sini saya mengambil media pushbook. Kemudian dari prosedur dari model Port and Cal, yang ketiga yaitu desain produk. Di sini peneliti sudah mendesain produk berdasarkan kebutuhan yang didapatkan dari masalah dan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Desain produknya berupa pushbook yang diintegrasikan dengan budaya Gresik, yaitu makanan khasnya, yaitu saya ambil kerawu, pudak, dan jubung. Dan ini bentuk produk pushbook yang telah saya kembangkan. Yang pertama ada covernya, kemudian kegiatan anak. Di lembar berikutnya itu menyusun kata makanan khas Gresik, yaitu kerawu, pudak, dan jubung. Yang ketiga memasangkan angka sesuai jumlahnya dari angka 1 sampai angka 5. Jadi sesuai jumlah dari makanan khas Gresik itu sendiri. Yang keempat yaitu tracing. Tracing yaitu huruf awal makanan khas Gresik, yaitu K untuk kerawu, P untuk pudak, dan J untuk jubung. Kemudian membentuk huruf dengan benar, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, mau menulis huruf apa. Kemudian yang keenam yaitu menyusun puzzle gambar makanan khas Gresik. Saya mengambil kerawu, pudak, dan jubung sesuai dengan tema yang saya angkat. Dan yang ketujuh mencari huruf awal makanan khas Gresik. Jadi ketika sudah di awal tadi anak menyusun katanya, hurufnya, kemudian sekarang mereka akan mencari huruf awalnya dari kerawu itu apa, pudak itu apa, dan J itu apa. Kemudian di bagian selanjutnya ada mengenal huruf dari huruf A sampai Z, dan mengenal angka dari angka 1 hingga angka 20. Yang keempat ada validasi desain. Di sini saya memvalidasi media saya di Ibu Fitri Ayu Fatmawati MPD, ya. Beliau adalah Kaprodi sekaligus dosen dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dari hasilnya diperoleh 93,75% dari nilai yang didapat, dan berdasarkan hasil tersebut maka media ini dikategorikan layak digunakan di lapangan. Kemudian untuk materinya saya validasi ke ahli materi ada Bapak Mushaf Al-Umairi, ya. Beliau juga dosen dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, perhitungannya 100%. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka media yang saya kembangkan ini
masuk ke dalam kategori layak digunakan di lapangan, sehingga tidak perlu adanya revisi karena dari kedua validator ini menilai bahwa itu sudah cukup baik di lapangan. Sehingga untuk tahapan atau prosedur kelima yaitu revisi desain, melihat perhitungan dari hasil kuesioner tersebut, maka tidak perlu adanya revisi begitu. Oke, untuk keenam yaitu ada uji coba produk. Setelah direvisi dan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, peneliti mengujikan produk ini ke kelompok kecil. Jumlah pesertanya atau peserta didik yang dipakai atau sampel ini adalah 5 anak dari TKM NU Paduan Nurul Kementerian Uji. Hasil uji coba kelompok kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari indikator dari segi warna, bentuk, kemudian kesulitan ya dari menyusun huruf, menyusun puzzle, stretching, membuat huruf dari benang, mencari huruf awal dan tekstur, diperoleh hasilnya 96,25%. Hal ini dapat dijadikan patokan bahwa media ini sudah layak digunakan untuk uji coba lapangan tanpa memerlukan revisi begitu. Dan yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Yang uji coba ini dilakukan di TKA 42 GPA Gresik dengan menggunakan pushbooknya apakah ada peningkatan literasi atau tidak gitu. Jadi ada pretest dan post-test ya, ada pretest dan post-test dalam kegiatan ini. Jenis data efektivitas media adalah data ordinal ya, jumlah skornya dari pretest post-test, dari kriteria skor 1, pendidik belum berkembang, skor 2, peserta didik mulai berkembang, skor 3 apabila peserta didik berkembang sesuai harapan, dan skor 4 apabila peserta didik berkembang sangat baik. Dan ini hasil pretest dan post-testnya. Oke, dari nilai pretest dan post-test ini saya olah begitu ya. Ini jadi pengolahannya dari segi uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk normalitasnya disimpulkan hasilnya 0,00, maka distribusinya tidak normal hasilnya. Kemudian untuk uji homogenitas saya cek kembali, ternyata hasilnya 0,01, sehingga disimpulkan bahwa tidak homogen. Sehingga untuk bisa membandingkan hasil pretest post-test, saya menggunakan rumus uji Wilcoxon. Dan hasilnya adalah 0,00, di mana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil pretest dan post-test yang telah dilakukan, yaitu hasil sebelum dan sesudah menggunakan media Bushibook yang telah saya kembangkan. Dan kesembilan dari dari hasil uji coba lapangan, ternyata ada pengaruh begitu ya dari penggunaan media Bushibook ini terhadap literasi anak terkait makanan khas Gresik begitu khususnya. Maka tidak perlu adanya revisi. Dan dari hasil pengembangan ya, penelitian pengembangan saya, itu adanya pengaruh pengembangan media Bushibook terhadap peningkatan literasi anak usia dini, membuktikan bahwa media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak akan berdampak signifikan terhadap pengembangan anak. Dari Hastings et al. Dalam artikelnya menjelaskan bahwa media pembelajaran diperlukan oleh guru dan anak didik. Media pembelajaran yang efektif akan memudahkan pendidik dalam memberikan bahan ajar serta materi pelajaran untuk anak didik.
Media push book yang dikembangkan merupakan media yang konkret dan dapat dilihat, disentuh, dan dapat digunakan oleh anak. Hal ini akan mempermudah anak dalam mengenal literasi karena anak belum mampu berpikir abstrak dan belum saatnya dalam menghafal simbol-simbol dalam literasi. David Turu dan Wijaya Ningsih menjelaskan bahwa media pembelajaran dari semua benda konkret atau abstrak yang digunakan dalam pembelajaran anak, dan dengan benda tersebut anak terbantu dalam memahami pelajarannya. Kesimpulannya, pada penelitian pengembangan ini dihasilkan produk berupa media book dengan menggunakan tema makanan khas Gresik. Novelty pada penelitian pengembangan media book ini adalah pengenalan literasi yang dikhususkan untuk huruf-huruf yang ada pada nama makanan khas Gresik, yaitu pudak, krawu, dan jubo. Penelitian pengembangan ini menggunakan model Bob and Gal. Prosedur penelitian yang pertama, menganalisis potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan data di lapangan, mendesain produknya, dan memvalidasi desain, revisi desain, uji coba produk, kemudian revisi produk dan uji coba pemakaian, dan yang terakhir adalah revisi produk jika ada. Setelah melalui prosedur penelitian tersebut, diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan uji Wilcoxon yaitu 0,00, nilai 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Artinya pengembangan media book berpengaruh terhadap tingkatan literasi anak usia dini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.